Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas YouTube. Salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman ya. Seperti biasa Mas YouTube kali ini masih membahas ya tentang bansos dari pemerintah. Jadi bantuan sosial pemerintah ini ada 3 jenis ya di awal tahun 2026 ada 3 bansos yang akan berakhir programnya. Jadi bansos apa aja? Mungkin teman-teman masih penasaran ya. Sebelum dilanjut supaya teman-teman tidak gagal paham, jangan lupa di-like, di-share, di-komen, dan di-subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ya informasi-informasi mengenai bantuan sosial atau bansos dari pemerintah ya. Oke teman-teman, jadi di tahun 2026 ini apa aja sih 3 bansos yang akan dihilangkan atau diganti ya? Jadi akhir tahun 2025 ini menjadi momen krusial bagi jutaan keluarga penerima KPM di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap skema penyaluran bantuan sosial ya, supaya tidak ada keliru ya dalam pembagian bansos tersebut, teman-teman. Keputusan ini untuk tidak memperpanjang beberapa jenis bantuan ini didasari oleh sifat bantuan ya, yang bersifat tambahan atau non reguler serta hasil verifikasi kelayakan di lapangan. Jadi bantuan apa aja yang akan dihilangkan atau diganti oleh pemerintah ya? Yang pertama yaitu BLT Kesra atau kesejahteraan rakyat. Jadi bantuan ini merupakan stimulus ekonomi khusus ya yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun 2025 ini. Jadi nominalnya kurang lebih 900.000 ya, yang mencakup periode Oktober hingga Desember. Bantuan ini disalurkan melalui kantor pos dan bank himbara. Karena sifatnya bantuan tambahan stimulus nasional, program ini dipastikan akan berakhir di penghujung tahun, yaitu di tanggal 30 atau 31 Desember tahun 2025. Kemudian yang kedua yaitu penghentian bagi KPM PKH graduasi sejahtera. Jadi di tahun 2026 akan menjadi tahun kemandirian bagi KPM yang telah berhasil melakukan graduasi sejahtera. Mereka adalah penerima PKH yang kondisi ekonominya telah meningkat secara resmi ya teman-teman. Jadi yang ekonominya mulai membaik dipastikan tidak akan menerima bantuan tersebut. Pemerintah mendorong agar alokasi bantuan dapat dialihkan atau disalurkan kepada yang lebih membutuhkannya ya. Jadi seperti itu. Jadi ekonomi yang mulai stabil, mulai membaik dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Kemudian yang nomor 3 yaitu pembersihan data KPM BPNT tidak layak. Nah, jadi setiap bulan pemerintah pusat akan melakukan verifikasi kelayakan ya teman-teman ya bagi KPM BPNT atau bantuan pangan non tunai yang dalam pengecekan terakhir hingga tanggal 31 Desember tahun 2025 yang dianggap sudah mampu secara ekonomi, maka kepesertaannya akan otomatis terhapus. Jadi teman-teman itu tidak bisa mengakalinya ya, karena akan terdeteksi oleh sistem dengan tersendiri. Maka kepesertaan akan otomatis dihapus. Nah, dari sistem
untuk tahun anggaran 2026. Jadi harapan baru di tahun 2026 program yang berlanjut ya, meskipun beberapa bantuan akan berakhir di akhir tahun ini, pemerintah telah menyiapkan ya skema baru ya, perlindungan sosial lainnya untuk menjamin stabilitas ekonomi rakyat kecil di tahun 2026. Jadi lanjutan bantuan pangan beras atau Bapanas ya teman-teman ya, tengah mengajukan usulan anggaran tambahan untuk tahun 2026. Jadi program beras 10 kg per bulan ini dinilai sangat efektif, jadi sangat tepat sasaran ya, sebagai instrumen intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga pasar. Kemudian pendidikan melalui PIP yaitu program Indonesia Pintar akan tetap menjadi prioritas nomor satu ya. Jadi anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu yang telah masuk dalam SK nominasi dan melakukan aktivasi rekening dipastikan akan tetap mendapatkan sokongan dana dari pemerintah dan pendidikan ya. Kemudian BLT dana desa untuk kemiskinan ekstrim ya teman-teman ya. Jadi penyaluran BLT dana desa di tahun 2026 akan lebih spesifik dan fokus utamanya adalah masyarakat dengan status miskin ekstrim. Jadi yang sangat-sangat miskin ya. Dan program ketahanan pangan desa, alokasi dana ini dibatasi ya, maksimal itu 15% dari total dana desa yang digunakan untuk memastikan pemerataan pembangunan fisik di desa. Jadi kesimpulannya adalah perubahan kebijakan bansos dari pemerintah ini menuntut masyarakat untuk lebih proaktif dan memantau status kepesertaan mereka melalui pendampingan sosial atau aplikasi resmi pemerintah. Bagi KPM yang bantuannya terhenti, diharapkan sudah memiliki kemandirian ekonomi ya, dan supaya tidak tergantung terus sama pemerintah. Sementara bagi yang masih membutuhkan, berbagai program perlindungan sosial lainnya siap menanti di tahun 2026. Jadi buat teman-teman yang selama 1 tahun ini di tahun 2025 belum bisa mendapatkan atau belum mendapatkan bantuan apapun, teman-teman bisa mencobanya di awal tahun 2026 ya. Siapa tahu teman-teman bisa terdaftar. Oke, mungkin demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan untuk bantuan yang akan mendatang ya di tahun 2026. Dan mohon bantuannya supaya channel saya bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terkait bansos kepada teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Supaya channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.